Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Utama, calon guru penggerak Angkatan 11 SMKN 2 Batago, Kabupaten Kapuas. Akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 Supervisi Akademik. Aksi nyata modul 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Utama, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMKN 2 Batago, Kabupaten Kapuas. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bapak Ahdiat Rahmatillah atau biasa disebut dengan Pak Adit. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMKN 2 Batago, di mana kegiatan ini kami akan melaksanakan proses pra-observasi sebelum melakukan observasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kami akan memulai kegiatan ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Adit. Selamat pagi juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Adit? Alhamdulillah baik Pak, dan tetap selalu bersemangat. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Pak. Nah, nanti Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas di mana saya akan mengamati proses kegiatannya Pak. Jadi adapun tujuan dari proses atau pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran. Jadi agar lebih siap dan percaya diri serta memberikan pembelajaran terbaik bagi muridnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Pak. Yang pertama ini berkaitan tentang pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Adit capai untuk observasi ini? Baik Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah untuk membuat siswa itu lebih bersemangat dan serius dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan juga siswa juga bisa lebih aktif dalam berkomunikasi dan berkontribusi dalam kelompok belajar bahasa Inggris, serta bisa memahami makna teks materi bahasa Inggris yang nanti akan saya suguhkan, dan juga mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan untuk mengukur tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang akan saya bagikan pada hari ini. Iya, begitu ya. Jadi selanjutnya bagaimana rencana pembelajaran yang akan Pak Adit lakukan atau terapkan di dalam kelas nanti, baik strateginya atau model pembelajarannya atau model pembelajarannya? Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pendekatan berbasis saintifik, yaitu mengukur pemahaman materi belajar siswa. Saya akan melakukan pembagian kelompok untuk mengukur kemampuan dan keterampilan siswa, serta melatih kemampuan kerjasama siswa di dalam berdiskusi. Dan untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Jadi area pembelajaran itu tadi ya Pak? Ya, Pak. Baik pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kemudian strategi yang akan Bapak laksanakan dalam area pembelajaran, baik itu saintifik, kemudian model pembelajarannya yang digunakan nanti problem-based learning ya, atau PBL ya? Ya, Pak. Nah, bagaimana nanti dengan media yang akan digunakan di dalam kelas? Untuk media saya menggunakan laptop, yang pertama laptop, terus juga LCD projector, terus juga materi PowerPoint sebagai paparan dan materi kepada siswa. Mungkin nanti saya akan memberikan LKPD dan menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasil pemahaman materi yang sudah dipelajari nantinya. Oh ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Di hari apa, di kelas apa, atau di jam keberapa? Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan merencanakan kegiatan pembelajaran tersebut di hari ini Pak, hari Senin, di kelas 12B, di jam ketiga sampai keempat, tepatnya pada pukul 8.30 WIB. Oh iya, baik Pak. Jadi nanti hari ini kita akan melaksanakan observasi di kelas, dan nanti saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak, ya, Pak. Dan melakukan supervisi, melihat serta mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas, baik dari awal sampai akhir pembelajarannya nanti Pak. Ya, baik Pak.
Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasinya, Pak, atau kegiatan supervisi setelah observasi, di mana nanti saya juga akan didampingi oleh pengajar praktek, yaitu Pak Ikanaldo dari SMKN 1 Kapuas, yang akan memantau dan mengamati kegiatan kita nanti. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini atau awal pra-observasi? Saya seperti mendapatkan gambaran ilmu tambahan baru, apa yang akan saya dapatkan nantinya, supaya pembelajaran bisa lebih interaktif dan juga berpusat kepada siswa, serta juga mampu menjadi bahan refleksi diri, Pak, apabila ada kesalahan saya di dalam pengajaran, di dalam kelas. Oh iya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Nanti sampai ketemu di dalam kelas ya Pak, Ya. saat kegiatan observasinya. Dan juga pasca observasi. Ya Pak. Terima kasih Pak Adit. Ya, Selamat siang. Pak Adit. Terima kasih. Selamat pagi. Iya Pak. Selamat pagi Pak. Okay, before we start our lesson today, I want to check your present. So if I call your name, you say? I'm here, sir. Okay, first one, Abi Ramadika. I'm here, sir. Okay, Airin Arianti. Anggraini Agus Iwanti. Anissa. Karisa Mayang. Dea Indah. Okay. Sigit Ardika. Okay. Siti Nurwalija. Okay, last one, Toibul Rahman. Okay. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang nggak hadir. Bagi yang nggak hadir, kita semua di sini kita doakan. Bagi yang sakit, semoga bisa cepat sembuh. Nah, terus juga yang izin tadi bepergian, ada acara keluarga atau kemana, kita doakan semoga selamat di perjalanan sampai tujuan, nanti balik lagi ke sini lagi. Oke. Untuk yang alfa, nanti kita tanyakan dulu dia pergi kemana. Nanti besok kalau dia hadir ke sekolah, kita tanyakan dulu dia pergi kemana atau sakit atau gimana, kita nggak tahu, kita tanyakan dulu. Yang pasti kalau mereka sakit, kita doakan cepat sembuh. Kalau ada keperluan, kita doakan semoga urusannya lancar dan besok bisa kembali sekolah lagi. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi berkah, serta menjadi bekal untuk kalian di masa yang akan datang. Oke, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Baik. Oke, untuk selanjutnya, seperti biasa, ini menjadi agenda rutin kita. Sebelum kita memulai pelajaran, selalu Bapak ingatkan akan kita punya kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini, kita bisa pegang teguh kesepakatan kelasnya, dijalankan dengan baik, insya Allah pembelajaran kita akan berjalan lancar dan bermanfaat bagi kalian. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kalian nanti Bapak sebutkan nomor, kalian bacakan dengan lantang sama-sama. Satukan suara, biar serentak jawabnya sama-sama. Jelas? Oke, kesepakatan kelas kita yang nomor 1 apa? Masuk kelas tepat waktu. Baik, terus yang nomor 2? Menjaga kebersihan kelas. Oke, nomor 3? Berpakaian seragam rapi. Baik, nomor 4? Saling menghargai sesama teman. Oke, selanjutnya nomor 5? Harap tenang
Nomor 6. Nah, khusus untuk nomor 6 ini mengerjakan tugas tepat waktu. Artinya kalau memang ada homework atau PR, kerjakan di rumah. Jangan dikerjakan di sekolah. Kalau kalian mengerjakan tugas, saatnya kumpul, langsung kumpul. Manajemen waktunya yang diperlukan. Oke? Lanjut, nomor 7. Selalu membawa kamus bahasa Inggris saat pembelajaran. Oke, untuk nomor 7, selalu membawa kamus bahasa Inggris saat pembelajaran. Apakah semuanya membawa kamus bahasa Inggris hari ini? Silakan boleh diangkat kamusnya. Apakah semuanya membawa? Oke, nggak ada yang ketinggalan? Ada ya, oke, alhamdulillah. Bagus, silakan, boleh turunkan kamusnya. Oke, lanjut. Kesepakatan kelas nomor 8 apa? Selalu mempelajari dan mengingat kata-kata baru dalam bahasa Inggris. Iya, kenapa itu penting? Karena bahasa Inggris ini tidak jauh dari namanya perbendaharaan kata. Kita tahu katanya apa, terus translate-nya apa, itu akan menjadi mudah buat kalian nanti di pembelajaran bahasa Inggris. Oke, dan yang terakhir apa? Berani berbicara bahasa Inggris baik dengan teman, sejawat, atau guru di setiap pertemuan. Ya, berani berbicara bahasa Inggris baik dengan teman sejawat atau guru di setiap pertemuan. Jadi, kalau kalian di kelas, kalau mau bicara bahasa Inggris, interaksi bahasa Inggris, bicara saja. Itu termasuk sudah melatih kalian. Jangan takut salah. Karena kalau kalian takut salah, kalian nggak akan pernah bisa sampai kapanpun. Oke? Jelas? Oke. Dari kesepakatan kelas ini, 1 sampai 9, apakah semuanya bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau dengar semangat kalian dulu. Nah, mau dengar semangat kalian dulu. Mau dengar tekad kalian dulu. Hari ini mau kayak gimana semangat kalian untuk belajar bahasa Inggris? Oke, di sini Bapak ada arahan. Entah ini bisa disebut tutorial atau permainan. Tapi kalau Bapak bilang kayak gini, kata Bapak kayak gini, jika kau semangat belajar tepuk tangan, kalian tepuk tangan sama-sama semuanya. Oke? Oke. Nanti juga jika Bapak ada bilang kayak gini juga, jika kau semangat belajar bilang hore, kalian semua teriak hore. Sama-sama. Oke? Lalu terakhir nanti, jika kau tetap semangat masih dalam belajar, jika kau tetap semangat bilang semangat, keras-keras bilang. Oke lah, semuanya lah. Oke, siap-siap. Oke, dengarkan arahan Bapak. Jika kau semangat belajar tepuk tangan. Jika kau semangat belajar tepuk tangan. Jika kau semangat belajar dan ingin bisa bahasa Inggris. Jika kau tetap semangat tepuk tangan. Jika kau tetap semangat bilang hore. Hore. Jika kau tetap semangat bilang hore. Hore. Jika kau tetap semangat dan ingin belajar bahasa Inggris, jika kau ingin tetap semangat bilang hore. Oke, terakhir. Jika kau tetap semangat bilang semangat. Semangat. Jika kau tetap semangat bilang semangat. Semangat. Jika kau tetap semangat dan ingin belajar bahasa Inggris, jika kau tetap semangat bilang semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, ya sudah itu tadi. Bapak minta waktunya sebentar lah. Di sini kenapa dari awal semester dulu, bahkan kita dari kelas 11 sama Bapak kan bahasa Inggrisnya kan? Ya. Kenapa Bapak itu bilang selalu sama kalian buat kenapa bahasa Inggris bisa menjadi pelajaran yang penting buat kalian. Bapak itu tahu bahasa Inggris itu menjadi pelajaran yang susah setelah matematika. Bapak yakin itu. Karena itu berhubungan dengan bahasa. Ini bukan bahasa kalian. Ini termasuk bahasa asing. Tapi kalian tahu nggak bagaimana caranya buat kalian bisa mencintai bahasa Inggris itu, bisa membuat pelajaran bahasa Inggris itu menjadi menyenangkan dan
kalian bisa mempelajarinya dengan mudah. Ada beberapa cara. Ini menurut pengalaman Bapak pribadi. Kalau dulu waktu Bapak seumuran kayak kalian, sekolah, sama aja kayak kalian juga. Bapak pikiran, aduh, buat apa belajar bahasa Inggris? Lah kita diam di Indonesia juga. Kita menggunakan bahasa Indonesia kita juga. Bahasa daerah kita juga. Jadi buat apa kita belajar bahasa Inggris? Kebetulan waktu itu, ayah Bapak itu seorang guru bahasa Inggris. Tapi ayah Bapak itu nggak pernah mengajari Bapak langsung bahasa Inggris. Jadi kalau di rumah masing-masing aja. Malah Bapak itu banyak belajar di luar sekolah. Bapak itu waktu dulu itu senang pelajaran kayak kimia, kayak fisika, lebih senang kayak gitu. Tapi kenapa Bapak bisa haluan ke bahasa Inggris? Pas Bapak masuk kuliah, Bapak pilih jurusan menjadi guru bahasa Inggris. Kenapa? Satu, Bapak berpikir kayak gini kan. Bahasa Inggris ini kan susah. Ini sesuatu yang mungkin termasuk kategori pelajaran yang nggak Bapak sukai. Tapi Bapak harus ambil itu. Buat apa? Karena Bapak yakin apa yang menjadi kesusahan kita, kalau kita pelajari dengan baik, itu akan menjadi mudah. Ada beberapa cara belajar bahasa Inggris itu. Bahkan itu pun sering kalian lakukan. Contoh, kayak kalian itu sekarang lagi marah-marahnya kan lagu-lagu berbahasa Inggris, ya kan? Lagu-lagu berbahasa Inggris, terus film-film action segala macam itu menggunakan bahasa Inggris juga kan? Nah, gimana cara kalian untuk cepat bisa? Kalau mendengarkan lagu, kalian coba googling atau cari di pencarian itu lirik lagu yang sedang kalian dengarkan. Terus, gimana lagi? Kalian tulis liriknya apa? Terus putar lagu bahasa Inggrisnya. Putar, kalian dengarkan, kan kalian ikuti kata-katanya. Oh, kayak gini penyebutannya. Oh, kayak gini penyebutannya. Oh, kayak gini bilangnya segala macam. Itu salah satu trik belajar bahasa Inggris. Terus sesudah itu apa? Cari artinya apa. Jadi kalian itu secara tidak langsung belajar bahasa Inggris dari hal yang kalian sukai. Ingat, pekerjaan apapun atau hal apapun, kalau kalian tidak mencintainya, itu tidak akan bisa masuk atau menjadi bagian dari diri kalian. Nah, contoh misalkan si Abi Ramadika. Abi Ramadika nanti mau sesudah lulus, cita-citanya mau jadi apa? Apa? Oh, pekerja tambang katanya. Nah, berarti Abi Ramadika nanti harus mencintai dulu masalah ilmu-ilmu, masalah pertambangan, terus juga mengenai segala macam hasil bumi. Ini itu harus Abi pelajari buat mencintai, buat bisa mencapai cita-cita Abi tersebut. Gitu. Oke. Selanjutnya, itu tadi sedikit cerita Bapak. Selanjutnya, kita mulai masuk ke pembelajaran kita. Sebelum kita masuk materi, Bapak sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, di tujuan pembelajaran yang pertama ada yang namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Apa KD kalian atau kompetensi dasar kalian untuk materi hari ini adalah menangkap makna dalam teks berbentuk surat lamaran kerja atau job application letter. Nah, jadi kita di sini nanti mempelajari makna apa sih yang ada dalam teks surat lamaran kerja yang nanti akan kita bahas sama-sama. Oke. Selanjutnya ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah hal-hal yang harus kita capai di pembelajaran pada kali ini. Oke, kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah menguraikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan berdasarkan surat lamaran kerja tersirat maupun tersurat. Artinya, di sana dari teks yang disuguhkan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, tujuan pertanyaan itu adalah kalian mencari makna yang ada dalam teks tersebut. Ada yang namanya tersurat, ada yang namanya tersirat. Tersurat itu artinya ada di dalam teksnya. Kalau tersirat itu ada pesan-pesan di dalam teksnya yang tidak langsung tertulis di sana. Oke, selanjutnya.
memahami makna yang tersirat maupun tersurat berdasarkan surat lamaran pekerjaan yang diberikan. Nah, yang pertama tadi menguraikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya adalah memahami makna teksnya. Apa sih tujuan si penulis ini buat menulis surat lamaran kerja tersebut? Buat apa dia bikin surat lamaran kerja tersebut? Nah, nanti kita coba pahami sama-sama. Next, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, kalian, yang pertama, bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran bahasa Inggris. Artinya, kita belajar bahasa Inggris ini jangan sampai kendor. Kita tetap harus semangat. Lah, soalnya ini ilmu buat kalian. Oke, selanjutnya, serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran bahasa Inggris. Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran dalam bahasa Inggris. Ada pertama tadi kita harus semangat, yang kedua kita harus serius. Oke, selanjutnya memiliki rasa tanggung jawab saat mengerjakan soal dalam kelompok dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Nah, memiliki rasa tanggung jawab artinya kalau kalian nanti dibagi kelompok, masing-masing itu harus punya topoksi pekerjaannya masing-masing. Ada nanti yang cari terjemahan dari teksnya apa. Terus ada juga nanti yang tugasnya mencari makna dalam teksnya tersebut apa. What are the skills and experience of the writer? Bisa? Bisa kan? Oke. Sudah kelihatan jelas ada di teksnya. Udah aja. Di situ aja masuk. Di belakang bisa, di depan itu juga bisa, di bawahnya juga bisa. Oke, group 6. Oke, last group. Apa pertanyaan kalian? Could you mention the tenses used in this job application? Could itu verb to dari can. Nah, could itu. Kalau kalian cari di kamus, could nggak ketemu. Nah, udah. Could itu verb 2-nya atau verb 2-nya dari bentuk past tense-nya dari can. Tenses. Tenses yang kayak tadi, ada simple present tense, ada past tense, ya unsur kebahasaannya. Yang di dalam teks itu terkandungnya apa aja. Misalkan di sana ada unsur kebahasaannya terkandung past tense, kalian teruskan ya simple past tense atau simple present. Berdasarkan rumusnya tadi sana ada rumusnya. Ya, sebutkan tensesnya apa. Oke, untuk grup 3 sudah bagus tadi jawabannya. Grup 4 sama, grup 5 juga sama, grup 6 juga sama. Intinya untuk kalian semua sudah bagus dalam menjawab pertanyaannya. Artinya kelihatan di sana kalian dalam kelompok masing-masing menjalankan tugasnya dengan baik. Ada yang mencari arti kata yang susahnya apa, terus mencari jawabannya apa, terus mencari jawaban dalam teks tersebut di mana sudah berjalan dengan sangat baik. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berikan applause buat kalian semua sudah melaksanakan kerja kelompok hari ini sesuai dengan prosedur yang ada dan berjalan dengan baik. Oke, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan tertib, rapi. Oke, sudah? Oke. Untuk hari ini materi kita masih mengenai makna, mencari makna yang tersurat maupun tersirat di dalam teks surat lamaran pekerjaan. Untuk minggu depan atau mungkin nanti di pertemuan kita selanjutnya,
kita akan lebih ke detailnya lagi, yaitu generic structure-nya. Gimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Dan juga nanti kita akan belajar bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan pribadi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas? Jelas semuanya? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak minta tolong untuk semuanya bisa berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Oke. Setelah tadi beberapa menit otak kita, pikiran kita terkuras segala macam, kita relaksasi dulu. Oke? Oke. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Okay, thank you for your attention. See you next week. See you. Okay, good afternoon, class. Good afternoon. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana di sini akan dihadiri oleh Pak Ikanaldo selaku pengajar praktek dari CDP Angkatan 11 ini, kemudian rekan saya selaku orang yang diobservasi yaitu Pak Adit. Kami di sini lokasi berada di SMKN 2 Batagor, Kabupaten Kapuas, di mana pelaksanaannya dilakukan pagi menjelang siang hari. Untuk mempersingkat waktu, maka kami akan memulai kegiatan ini. Oke, selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi juga Pak. Pada kegiatan ini Pak Adit, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan berkaitan tentang observasi yang telah dilakukan di kelas kemarin. Gimana perasaan Pak Adit saat melaksanakan kegiatan tersebut dan apa tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran observasi tersebut? Baik Pak, waktu kemarin saya diobservasi itu, pertama-tama saya mungkin agak merasa sedikit kaku. Karena mungkin biasanya saya mengajar cuma sama peserta didik, tapi sekarang ada rekan kerja atau rekan sejawat yang memantau saya waktu observasi. Tapi walaupun demikian saya tetap senang, tetap semangat, karena ini menjadi pengalaman baru buat saya. Alhamdulillah. Jadi pengalaman baru buat Pak Adit dan jadi tahu di mana seluk-beluk itu supervisi akademik. Berikutnya Pak Adit begini, dalam kegiatan itu kan ada area-area pengembangan yang harus kita buat atau kita rencanakan. Nah, di sini saya ingin bertanya, area pengembangan yang dilakukan Pak Adit kemarin di kelas itu bagaimana dan langkah-langkahnya apa yang dilakukan? Waktu kemarin observasi, fokus saya itu area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, saya menyampaikan materi sesuai dengan PowerPoint saya yang saya buat tentang surat lamaran pekerjaan di dalam bahasa Inggris, terus juga membagikan mereka LKPD, serta membentuk mereka kelompok. Untuk area keterampilan, nanti kemarin itu saya berikan pertanyaan, terus mereka menjawab, lalu mereka mempresentasikan jawaban tersebut di depan kelas. Jadi ada dua area pengembangan yang dilakukan, pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Pak Adit, saat pelaksanaan kegiatan observasi itu, apakah sudah berhasil atau tidak kegiatan area pengembangan? Alhamdulillah Pak, sudah berhasil. Siswa menyimak dengan baik materi yang saya berikan,
dan juga saat kerja kelompok, saat mereka berkelompok, mereka saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling membantu kalau ada teman yang belum mengerti akan materi yang saya berikan. Namun masih ada beberapa kendala yang saya alami. Jadi menurut Pak Adit, kegiatan kemarin sudah berhasil ya, Ya. tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi. Kira-kira kendalanya apa aja itu Pak Adit? Sebenarnya tidak seluruhnya Pak, tapi ada beberapa siswa yang masih belum mengerti dan memahami tentang materi yang saya berikan. Dan juga dalam kelompok masih ada siswa yang kurang aktif dan juga kurang mengikuti kegiatan kelompok dengan baik. Jadi ada beberapa siswa yang menurut Pak Adit masih belum antusiasme dalam melakukan atau mengikuti kegiatannya. Kira-kira apa hal atau penyebab itu terjadi Pak? Mungkin menurut saya Pak, yang pertama masalah perbendaharaan kata-kata mereka dalam bahasa Inggris Pak. Karena materi yang saya bawakan kemarin adalah surat lamaran pekerjaan, itu lebih jatuhnya ke English for Business. Sedangkan yang biasanya mereka pelajari itu adalah English for Daily, tentang keseharian mereka, tentang di sekolah, tentang di rumah, di sekeliling mereka segala macam. Jadi ini masih kata-kata yang asing bagi mereka, karena ini berhubungan dengan bisnis, tentang pekerjaan juga. Terus juga untuk beberapa siswa yang kurang aktif itu, mungkin nanti suatu saat juga saya pasti akan berikan pembelajaran gaya seperti visual, auditori, dan juga kinestetik untuk beberapa perbendaharaan kata-kata bahasa Inggris mereka yang masih belum mereka kuasai. Itu mungkin nanti saya akan berikan kata-kata yang lebih banyak lagi, kata-kata baru yang lebih banyak lagi buat mereka, buat menjadi penguasaan kata-kata mereka semakin lebih banyak lagi. Jadi penguasaan pembendaharaan kata dengan nanti perbedaan diferensiasi pengajarannya ya, berdasarkan visualisasi anak dengan estetiknya atau auditori ya. Auditori. Dari rencana-rencana itu, rencananya kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan itu? Insya Allah Pak, secepat mungkin, karena semakin cepat semakin baik lagi Pak untuk saya dan juga untuk murid. Mungkin nanti juga bisa saya terapkan di awal tahun ajaran baru, karena ini sudah mendekati minggu-minggu terakhir tahun ajaran semester 1 Pak. Akhir semester 1 ya. Tinggi Pak. Jadi mungkin di awal tahun ajaran baru nanti bisa saya terapkan. Oke, Pak Adit, terima kasih, terlihat semangat sekali dalam kegiatannya dan perencanaannya. Mudah-mudahan ke depannya nanti Pak ya akan lebih baik dari hasil observasi kemarin ya. Mungkin karena kemarin itu kan awal itu kan, jadi awal itu agak sedikit gimana itu perasaan, agak-agak malu mungkin kan. Mungkin kalau ke depannya nanti Pak Adit akan lebih antusias ya. Insya Allah Pak. Akan lebih semangat dan siswa mungkin akan lebih cepat menangkap dan memahami apa pelajaran yang diberikan. Oke. Mungkin itu aja Pak Adit ya, berkaitan tentang observasinya. Kemudian di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Ikanaldo berkaitan dari kegiatan supervisi akademik yang diberikan, baik dari pra observasi, kemudian pasca observasi dan observasinya Pak. Saya pengen mendapat tanggapan balik atau umpan balik dari Bapak gimana kegiatan yang telah kami laksanakan. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Hari sudah melakukan coaching ya pada Pak Adit sebagai seorang coach. Jadi secara umum umpan balik dari saya, apa yang sudah Pak Hari lakukan sudah bagus ya. Jadi yang perlu ditingkatkan terkait dengan menjadi seorang pendengar aktif. Jadi bagaimana mendengarkan permasalahan apa saja sih yang harus Pak Adit selesaikan seperti itu. Kemudian juga bagaimana Pak Adit menemukan solusi sendiri, dan kemudian dari apa yang kita dengar dari Pak Adit dan sampaikan, dan di sana kita mulai memberikan pertanyaan berbobot lagi ya. Jadi supaya bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang ada di Pak Adit, supaya Pak Adit secara tidak langsung, secara tidak sadar tahu, oh ternyata ini loh solusinya, ternyata dari saya juga ya. Dan juga
apa namanya ya, berhasil menemukan sendiri seperti itu Pak Hari dengan Iya. pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi berbeda dengan interogasi mungkin ya. Iya. Kalau interogasi kan kita mau tahu sesuatu, tapi di sini kita mencari sesuatu yang istimewa dari Pak Adit ini supaya Pak Adit bisa munculkan dan itu menjadi solusi ketika di kegiatan pembelajaran kelasnya. Oh, Saya kira itu Pak Hari. Oh, iya. Tanggapan dan umpan balik dari saya. Terima kasih. makasih banyak Pak Ika Ya. atas umpan baliknya. Mudah-mudahan saya dan Pak Adit ke depannya nanti berkaitan supervisi, baik itu coaching pun nanti akan jadi lebih semangat dan mempelajari lebih dalam itu kan Iya betul, supaya ilmunya. lebih dinamis lagi Pak. Iya, Iya. mungkin. Jadi pembelajaran ini harapannya kan akan menjadi titik awal sebagai langkah kami untuk mengetahui oh seperti ini ternyata coaching gitu. Oh iya betul. Dan supervisi seperti ini. Karena memang saat ini kami kan masih dalam tahap pembelajaran. Iya. Dan sebelum-sebelumnya untuk urusan supervisi itu cuma gaya konvensional atau gaya lama yang kami Iya. lakukan. Saat pembelajaran seperti ini jadi lebih tahu. Terima kasih atas informasinya Pak. Sama-sama Pak Hari. Pak Adit. Oke, demikianlah kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan di SMKN 2 Bataguh yang telah dipantau langsung oleh Pak Ikan Aldo selaku pengajar praktek CGP Angkatan 11 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi buat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Ikan Aldo. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih Iya, Pak. Adit. Oke.